Hai co-friends, pada soal ini diberikan gambar dari sebuah rangkaian listrik yang mana sebelumnya dapat kita lakukan ralat pada penamaan arus listriknya di sini adalah I1 dan I3 dan juga dapat kita berikan nama untuk masing-masing hambatan dan juga epsilon atau gegel pada baterainya. Berarti di sini untuk R1 besarnya adalah 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3 4,5 ohm, R kecil di sini sebagai besarnya hambatan dalam dari baterai adalah 1 ohm, kemudian epsilon 1 adalah 3 volt dan epsilon 2 adalah 12 volt sebagai GGL atau besarnya tegangan dari sumber energi atau dalam hal ini adalah baterainya. Nah, di dalam soal ini yang ditanyakan adalah berapa besar tegangan listrik antara titik A dan B-nya, atau berarti di sini adalah VAB. Nah, berarti untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan konsep dari rangkaian arus searah, di mana untuk mencari besar tegangan, kita dapat mengalihkan besar kuat arus dikali dengan besar hambatan. Yang berarti di antara titik A dan B di sini yang mengalir adalah besar arus I3 dikalikan dengan hambatannya yang berarti adalah R3. Nah, untuk mencari besar R3-nya, kita dapat melakukan beberapa perhitungan. Yang pertama dapat kita gunakan persamaan dari hukum Kirchhoff yang pertama, yang menyatakan besarnya kuat arus yang masuk di dalam suatu titik akan sama dengan besarnya kuat arus yang keluar pada titik tersebut. Yang berarti jika kita lihat pada gambar di sini sebagai titik percabangannya, maka dapat kita tuliskan untuk kuat arus I3 besarnya adalah sama dengan I1 ditambah dengan I2. Nah, kita akan gunakan persamaan ini sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya dapat juga kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua untuk rangkaian tertutup di mana sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali dengan R sama dengan 0. Atau sigma GGL di sini untuk besar tegangan dari sumber baterai. Kemudian di sini untuk sigma I dikali R merupakan kuat arus dikali dengan besar hambatannya yang merupakan berarti tegangan yang dihasilkan dari resistor yang dipasang secara eksternal. Nah, dari persamaan ini kita akan melakukan identifikasi pada kedua loop mulai dari yang pertama. Nah, berarti jika kita lihat pada gambar, di sini telah digambarkan untuk arah loopnya. Jika kita mulai dari titik ini, maka berarti untuk besar kuat arus yang mengalir adalah I1 dikalikan dengan hambatan dalam yang ada di dalam baterai, yaitu R. Nah, yang mana untuk arahnya berarti searah dengan arah loop yang dimisalkan, sehingga untuk nilainya adalah positif. Kemudian selanjutnya akan mengenai kutub negatif dari baterai, sehingga berarti untuk besar GGL atau epsilon satunya adalah negatif. Kemudian selanjutnya pada hambatan R1 di sini besar kuat arusnya juga masih I1, berarti akan kita jumlahkan I1 ditambah dengan R1, dalam hal ini juga masih searah dengan arah loopnya. Kemudian turun ke bawah akan mengenai kutub positif dari baterainya, sehingga berarti ditambah dengan epsilon 2. Kemudian di sini juga terdapat kembali hambatan dalamnya, yang mana untuk besar kuat arusnya adalah I2. Namun kali ini untuk arahnya berlawanan dengan arah loop yang digambarkan, sehingga untuk nilai dari kuat arusnya di sini adalah dikurang dengan I2 dikali dengan R. Dan yang terakhir di sini, untuk pada hambatan R2-nya, berarti mengalir kembali arus I1 dikalikan dengan R2-nya, sama dengan 0. Nah, di sini jika kita masukkan, untuk besarnya R kecil atau hambatan dalam adalah 1 ohm, berarti menjadi I1, dikurang dengan 3, ditambah 2I1, ditambah 12, dikurang dengan I2, ditambah 3I1, sama dengan 0. Atau jika kita jumlahkan, 6I1 dikurang dengan I2, ditambah 9, sama dengan 0. Yang berarti 6I1 dikurang dengan I2 sama dengan minus 9. Nah, persamaan ini akan kita gunakan sebagai persamaan yang kedua. Nah, di sini kita akan memerlukan persamaan lainnya untuk mencari besar R3 dan akan kita lakukan identifikasi pada loop yang kedua dengan cara yang sama menggunakan persamaan dari hukum Kirchhoff yang kedua. Berarti di sini jika kita lihat pada loop yang kedua, dimulai dari titik ini, berarti I2 dikalikan dengan R, nilainya positif karena searah dengan arah loop yang digambarkan. Kemudian di sini kembali menemui kutub negatif dari baterai, sehingga dikurang dengan epsilon 2 ditambah dengan arus yang mengalir di sini adalah I3 pada titik A dan B dikalikan dengan R3-nya. Yang mana untuk arahnya juga searah dengan arah loop, sehingga nilainya positif sama dengan 0. Kembali akan kita masukkan, berarti menjadi I2 dikurang dengan 12 ditambah 4,5 I3 sama dengan 0.
Nah, di sini dapat kita ingat pada persamaan yang pertama, kita telah menuliskan bahwa I3 akan sama dengan I1 ditambah I2, sehingga nilai ini dapat kita substitusikan, yang mana jika kita kalikan berarti menjadi 4,5 I1 ditambah 4,5 I2 sama dengan 0. Atau jika kita jumlahkan menjadi 4,5 I1 ditambah dengan 5,5 I2 sama dengan 12. Nah, di sini kita peroleh persamaan yang ketiga, yang mana untuk persamaan 2 dan 3 dapat kita eliminasi untuk memperoleh salah satu nilai dari variabel I1 atau I2. Nah, di sini kedua persamaan dapat kita kalikan. Untuk persamaan ketiga akan kita kalikan dengan 4, persamaan keduanya dikalikan dengan 3, sehingga berarti menjadi 18 I1 ditambah 22 I2 sama dengan 48, dan 18 I1 dikurang 3 I2 sama dengan minus 27. Nah, dari sini kita dapat mengeliminasi I1-nya, 18 I1 dikurang 18 I1, yaitu habis, sedangkan 22 I2 dikurang dengan minus 3 I2, menjadi 25 I2 sama dengan 75. Sehingga berarti dapat kita peroleh besar I2 di sini adalah 75 dibagi 25, yaitu sama dengan 3 ampere. Nah, setelah mengetahui besar I2, kita selanjutnya dapat mencari I1-nya dengan mensubstitusikan besar I2-nya ke persamaan yang kedua, yaitu berarti 6I1 dikurang dengan 3 sama dengan minus 9. Atau 6I1-nya sama dengan minus 6, berarti I1-nya sama dengan minus 1 ampere. Nah, untuk tanda minus di sini bukanlah menunjukkan besaran ampere yang bernilai negatif, melainkan hanya menunjukkan bahwa arah penggambaran dari arus pada soal berkebalikan dengan arah arus sebenarnya. Nah, berarti setelah mengetahui besar I1 dan I2, kita dapat mencari I3-nya, yang berarti adalah I2 ditambah I1 atau 3 ditambah dengan minus 1, yang berarti sama dengan 2 ampere. Nah, dari sini kita akhirnya mendapatkan besaran nilai I3, sehingga berarti kita dapat langsung menghitung VAB-nya. Yang mana tadi sebelumnya kita belum mengetahui I3-nya, berarti di sini akan langsung kita kalikan, yaitu 2 dikali dengan R3 yang telah kita ketahui, yaitu 4,5 ohm, yang mana adalah sama dengan 9 volt. Jadi untuk soal ini telah kita dapatkan besar tegangan listrik antara titik A dan B-nya adalah sebesar 9 volt. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.